Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, berjumpa lagi bersama saya PP Bertani Bahagia Channel. Bagaimana kabarnya sahabat? Semoga sahabat semua yang menyimak video saya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikaruniai kesehatan, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, makin sukses dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat, saya sekarang berada di kebun saya ini, kebun tumpang sari, ada pisang, ada singkong, ada ubi jalar. Nah, di sini sahabat, saya akan membuat pupuk organik cair plus organik padat yang sangat jos, sangat super, dan sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Apa itu? Di belakang sini ada gedebok pisang. Nah, ini sahabat, ada gedebok pisang di belakang saya. Di sini saya akan membuat pupuk organik cair dan organik padat yang sangat super dari bahan yang sangat mudah kita cari dan banyak oleh masyarakat pada umumnya diabaikan. Padahal barang tersebut sangat berguna apabila kita olah menjadi pupuk organik cair. Apa itu? Ini ada di belakang saya. Ini gedebok pisang, sahabat, yang sudah busuk, yang sudah mati, yang sudah saya panen buahnya kurang lebih 2 bulan yang lalu. Nah, ini tinggal sisa tunggul atau batangnya. Nah, ini sudah mulai membusuk. Kali ini akan saya manfaatkan gedebok pisang yang sudah busuk ini menjadi pupuk organik yang sangat dahsyat, sangat bagus untuk tanaman. Kenapa bisa dahsyat dan bagus untuk tanaman? Karena dalam bonggol pisang ini atau gedebok pisang ini terkandung semua unsur hara tanaman. Yang pertama mengandung unsur fosfor, mengandung unsur kalium, mengandung unsur kalsium, bahkan mengandung unsur nitrogen. Ini sangat lengkap sahabat. Oke, ikuti saya untuk cara mengolahnya. Tapi sebelumnya mohon berkenan sahabat like, komen, subscribe, dan tekan lonceng, serta bila berkenan juga di-share apabila video ini bermanfaat. Oke, kita lanjut. Sekarang akan saya bongkar dulu ini gedebok pisangnya ini. Nah, ini yang akan saya manfaatkan menjadi pupuk organik cair dan pupuk organik padat yang sangat bagus untuk tanaman. Alhamdulillah, ini saya sudah dapat kurang lebih ini banyak ini. Ini satu bonggol aja kalau kita habiskan semua, ini bisa sampai dapat 20 kilo. Karena ini bonggol pisang kepok ini sahabat, sangat banyak sekali, sangat besar sekali bonggolnya. Ini sementara akan saya bawa 10 kilo dan akan saya manfaatkan 5 kilonya untuk pupuk organik cair. Dan sisanya nanti bisa saya jadikan pupuk organik padat. Oke, kita lanjut. Ini tadi hasil saya mengambil bonggol pisang. Ini bonggol pisang kepok ini sahabat, yang alhamdulillah walaupun di atas itu sudah busuk, tapi di bawahnya masih sempurna, masih baik dan belum busuk. Ini masih layak dan masih sangat bagus untuk dijadikan pupuk organik cair atau mol. Pertama-tama sebelum saya melakukan pencacahan ini, terlebih dahulu saya akan buat fermentasinya. Fermentasi yang dalam arti untuk melakukan komposter terhadap ini, terhadap bonggol pisang ini. Oke, yang pertama-tama ini sudah saya siapkan. Oke, sudah saya siapkan di sini air cucian beras. Di sini akan saya ambil kurang lebih 2 liter saja. Ini air cucian beras, sahabat, sengaja saya minta sama istri setiap memasak nasi, air cucian berasnya jangan dibuang, jadi dikumpulkan di sini. Karena air cucian beras sangat bermanfaat sahabat untuk tanaman dan juga sangat berguna, sangat bermanfaat untuk melakukan fermentasi pupuk cair maupun pupuk padat. Satu. Ini takaran 1 liter ya. Dua. Dan di sini juga saya siapkan gula pasir. Karena di tempat saya sulit untuk mencari molase, jadi saya gunakan gula pasir sebagai pengganti molase. Sebenarnya bisa juga menggunakan gula merah, sahabat. Oke, ini kurang lebih ukurannya kurang lebih 2 on. Saya masukkan. Oke, diaduk sampai merata, sampai butir-butir dari gulanya ini hancur menyatu dengan air cucian beras ini. Oke, sudah mulai hancur. Ini juga saya siapkan E4. Adapun E4 ini sangat bermanfaat untuk kesuburan tanah
untuk membantu proses kembang tumbuh tanaman baik. Dan juga E4 ini biasa digunakan oleh kita petani organik, digunakan untuk bahan fermentasi, karena dari E4 ini terkandung unsur bakteri fermentasi yang namanya diantaranya bakteri Lactobacillus, begitu, Lactobacillus maksudnya. Nah, itu. Nah, kenapa harus dicampurkan dengan hydrogen brush dan gula pasir untuk mengaktifkan kembali Lactobacillus atau bakteri atau mikroorganisme yang masih bahasanya tertidur atau tidak diaktifkan di dalam E4 ini. Oke, sekarang akan saya masukkan kurang lebih 200 ml dari E4 ini ke campuran air gula dan air cucian beras. Oke, kurang lebih 200 ml saya masukkan. Diaduk merata. Setelah diaduk merata, kita diamkan dulu ini selama kurang lebih 20 menit. Untuk apa? Untuk mengaktifkan bakteri atau mikroorganisme ini yang berada di sini. Oke, sementara ini saya pindahkan dulu. Sambil menunggu proses 20 menit, saya akan melakukan penghancuran terhadap ini, bonggol pisang ini. Bonggol pisang ini tadi saya timbang, sahabat, sudah kurang lebih isinya, beratnya maksudnya seberat 3 kg. Saya akan membuat mol atau membuat pupuk organik cair super jos untuk tanaman kurang lebih sebanyak 10 liter jadinya nanti. Oke, langsung saja saya cacah dulu ini. Cacah kecil-kecil. Oke, semua sudah dicacah kecil-kecil. Tapi setelah ini belum cukup, sahabat. Ini belum cukup untuk kehalusannya. Harus perlu dihaluskan lagi. Dengan cara apa? Kalau sahabat punya alu atau lumpang bahasanya kalau di kampung itu ya, untuk menumbuk padi, bisa menggunakan itu. Nah, karena saya ini di kota tidak punya itu, tidak punya lumpang atau alu untuk lebih menghaluskan lagi ini. Pukul pisang ini akan saya pukul-pukul saja menggunakan karung. Oke, sementara saya masukkan ke karung dulu ini. Selanjutnya akan saya pukul-pukul sampai sedikit lebih hancur. Ya. Sampai sedikit lebih hancur. Kalau punya lumpang atau alu lebih enak. Tapi saran saya jangan pakai blender ya, sahabat. Karena sifatnya ini seratnya sangat tinggi. Bonggol pisang ini nanti kalau pakai blender, nanti blendernya sahabat rusak nanti. Karena dia banyak seratnya, nanti akan macet. Berdampak kepada rusaknya blender. Makanya kita sambil olahraga santai, kita pukul-pukul saja begini. Kita balik-balik, pukul-pukul. Sekiranya nanti sudah agak halus, baru kita fermentasi. Oke, ini sudah makin halus. Kenapa harus lebih dihaluskan? Karena supaya nanti dalam proses fermentasi ini zat-zat yang berada di dalam bonggol pisang ini semuanya keluar dan bisa menyatu ke air. Begitu, sahabat. Oke, sekarang saya lanjutkan masukkan ke dalam ember. Ini sudah saya siapkan 10 liter air. Saya sarankan kalau memang ada air hujan, sahabat, atau air sungai begitu, yang sifatnya itu alami ya. Kalau memang tidak ada, terpaksa ya pakai air ledeng ya, tidak masalah ya. Nah, di sini memang saya bertujuan akan membuat pupuk organik cair yang super dan juga merupakan mol yang baik untuk tanaman sebanyak 10 liter air. Gitu. Sekarang ini saya masukkan dari cacahannya ini. Oke. Setelah dimasukkan, kita aduk-aduk. Nah, ini sahabat contohnya saya tunjukkan ini. Nah, saya sedikit miringkan ya, ini hasil cacahannya. Selanjutnya akan saya masukkan boosternya yang tadi E4 dicampur dengan gula pasir dan air cucian beras sebagai pemicu fermentasinya. Saya masukkan. Oke, jadi total dengan tambah ini 2 liter jadi 12 liter ya. Tapi nanti kan dari hasil fermentasi kita nanti akan kita ambil
dari sampah-sampahnya ini, nanti akan jadinya tetap 10 liter air karena dia akan terikut ke sampah-sampahnya ini, bonggolnya yang sudah mulai membusuk. Setelah itu tutup rapat menggunakan plastik. Kalau sahabat punya tempat khusus yang sudah ada tutupnya itu lebih baik. Kalau saya cukup pakai plastik saja. Diikat yang rapat, sahabat. Diikat yang rapat. Oke. Setelah diikat rapat, setelah ditutup, kita simpan fermentasi ini selama kurang lebih 10-15 hari. Setelah 10-15 hari dibuka, bisa langsung diaplikasikan ke tanaman. Tapi saya di sini akan membuat dua bahan. Yang pertama bahan pupuk organik cair, yang kedua pupuk padatnya. Nah, pupuk organik cairnya nanti akan saya saring ini menjadi pupuk organik cair. Nah, sedangkan untuk sampah-sampahnya dari bonggol pisang ini akan saya jadikan pupuk organik padat yang akan saya campur dengan pupuk dengan bahan-bahan lain yang sudah saya siapkan di bak saya. Nanti setelah 15 hari sahabat bisa langsung aplikasikan ini ke tanaman. Bisa tanaman apapun, tanaman cabai, tanaman terong, tanaman jahe, tanaman sayur-sayuran, bahkan tanaman pohon kayu keras yang berbuah seperti mangga, rambutan, jeruk, dan lain-lain. Adapun untuk dosisnya, kalau untuk tanaman sayuran, terong, cabai, dan lain-lain dan sejenisnya, itu pengaplikasiannya 1:10. 1 liter dengan 10 liter, 1 liter pupuk organik cair ini dengan 10 liter air. Adapun untuk tanaman-tanaman keras bisa kelipatannya 2:10, 2 liter banding 10, karena sifatnya tanaman sayur dan sejenisnya dengan tanaman keras itu menyerap unsur haranya lebih banyak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon koreksinya, serta mohon bantuannya like, comment, subscribe, dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.